Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Inklusi 2021A. Kami beranggotakan Zulfa Huwaida Wadha, yang kedua Natasha Artamifila Rahmi Awan, dan yang terakhir Muhammad Ikhlasul Amal Al-Bustanul Jauhari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu siapa sih anak berkebutuhan khusus itu. Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak yang seusia dengan dirinya. Kaki pusing lebih asik. Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama Bu Guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman. Bu Guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Apa sih tunanetra itu? Menurut Persatuan Tunanetra Indonesia, tunanetra adalah kondisi seseorang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga orang yang masih memiliki sisa daya penglihatan tapi tak mampu memakai penglihatannya untuk membaca tulisan berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal walaupun sudah dibantu kacamata. Dalam kondisi buta total, penderita tidak akan dapat melihat apa-apa. Sementara itu, ciri-ciri tunanetra sebagian dapat ditandai dengan penglihatan berkabut, tidak mampu melihat suatu bentuk, hanya melihat bayangan atau sulit melihat di malam hari. Tunawicara. Mereka tahu itu Pak, bahasa mereka tahu. Ya sebenarnya sih biasa ya, kalau yang malas sih nggak ada ya, maksudnya di sini kalau yang saya pas di sini. Kalau ini ya ada support aja, ada perhatian lebih. Halo. Cuma itu kadang saya mereka beres sih. Saya suruh buat ya beres, cuma nggak bisa berhenti ngomongnya itu. Tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibanding orang pada umumnya. Penyandang tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak-anak sehat pada umumnya. Lalu cara mengenali anak tunagrahita sejak dini yaitu yang pertama, anak terlambat bicara, duduk, merangkak, atau berguling. Yang kedua, anak sulit mengingat. Yang ketiga, lambat menguasai kemampuan mendasar seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, atau buang air di toilet. Yang keempat, gangguan perilaku seperti sering marah-marah tidak terkendali. Autisme. Autisme adalah kelainan perkembangan syaraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak. Lalu, apa saja sih gejala yang dialami oleh penderita autisme? Yang pertama adalah gangguan komunikasi dan interaksi sosial, seperti lebih senang menyendiri, enggan berbicara dengan orang lain, dan sering mengulang kata-kata yang sama. Kedua, gangguan perilaku, seperti melakukan gerakan yang sama secara berulang, misalnya selalu berjalan dengan berjinjit. Yang ketiga, gangguan lain seperti gangguan kognitif yang menghambat belajar, gangguan mood atau reaksi emosional, dan kejang. Tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsi yang normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga bisa disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Ciri-ciri
penyandang tunadaksa, yang pertama, anggota gerak tubuh kaku, lemah, atau lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna, tidak lentur, atau tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Dan yang terakhir, kesulitan pada saat berdiri atau berjalan hingga duduk dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Closing statement yang bisa kami berikan yaitu tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita sebagai manusia wajib untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.